Beta ini keliling semua 11 kabupaten kota melantik. Tapi ketika beta harus melantik di Maluku Tengah, beta balik ke beta punya rumah sendiri. Beta balik ke beta punya teman-temanku semua, saudara-saudara dokterku semua yang saya kira komitmen ini akan selalu ada, Pak Bupati izin. Kami di Maluku Tengah tuh udah kemudian ada satu semangat kami untuk selalu mau mendharma baktikan tugas profesi kami untuk daerah ini. 17 kecamatan, saya nggak tahu update-nya sekarang Pak Ketua yang baru, apa masih 17 atau udah bertambah. Tapi 17 itu di Maluku Tengah udah melakukan kegiatan di semua. Kita nggak minta fasilitas berlebih. Kita 3 hari 4 hari berada di kecamatan, kita nginap di rumah-rumah warga. Situlah letak sebenarnya jati diri seorang dokter itu harus turun sebenarnya. Kita bukan kelompok elitis, kita bukan kelompok eksklusif yang kemudian tuh kita hanya antar kita. Ini tuh adalah organisasi inklusif, kita harus membuka. Karena letak peran kita tidak hanya sebagai agent of treatment. Kita tidak hanya berada di fasilitas-fasilitas kesehatan, tapi ada agent of development. Kita harus bisa berperan serta, kita harus bisa berkontribusi karena kita adalah mitra pemerintah daerah. Tapi jangan mitra pasif. Kita harus menjadi mitra aktif, mitra yang produktif. Untuk kemudian kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, merumuskan bersama berbagai kebijakan-kebijakan di sektor kesehatan di daerah. Agent of social change, disitulah letak. Dokter harus ada di bawah. Tadi udah disampaikan. Bicara peran organisasi profesi, kita akhirnya akan ini juga sekalian sebagai arahan kepada saudaraku semua yang baru dilantik. Organisasi profesi itu domainnya itu cuma 5. Pertama, kita menjaga etik kedokteran, sehingga di situ selalu kita lakukan sosialisasi yang namanya kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran itu adalah norma, aturan, panduan, SOP, ya kan? Bagi siapapun yang berprofesi sebagai dokter untuk harus selalu melaksanakan tugas pengabdian keprofesiannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Kedua adalah kita menjaga profesionalisme dokter. Di dalamnya tuh ada P2KB, pendidikan kedokteran yang berkelanjutan. Untuk dokter harus selalu mengupdate berbagai perkembangan ilmu, pengetahuan. Gak hanya sekedar menambah wawasan, tapi ada penambahan-penambahan keterampilan teknis medis tertentu yang selalu diupdate. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita advokasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di internal anggota. Di dalamnya tentu adalah soal kesejahteraan dokter. Jadi mohon izin Pak Bupati, Pak Sekda, Bapak-bapak di Dewan, kalau teman-teman akan teriak-teriak menyuarakan soal insentif, apalagi Perpres 81 baru aja keluar, Perpres 81 2025 yang ditandatangani oleh Pak Presiden. Ini mungkin sekalian catatan Pak Sekda, Maluku Tengah nggak masuk dalam kategori daerah DTPK, daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan. Padahal kita lihat justru wilayah geografis kita, Banda coba kita tengok, Saparua coba kita tengok. Jadi sebenarnya mungkin ke depan kita mungkin bisa mengusulkan untuk Maluku Tengah juga harus termasuk dalam kategori itu. Kita nggak lihat nominal ya, ini Dokter Abi ini udah lihat, udah senyum-senyum nih. Karena nilai di Perpres itu kan cukup menggiurkan teman-teman saudara sekalian. Perpresnya itu tentang penambahan, insentif tambahan untuk teman-teman dokter yang bertugas di daerah dengan kategori DTPK. Walaupun kalau kita lihat Perpres itu, saudaraku sekalian, itu dia berbasis RSUD, bukan kabupaten. Sehingga contoh kecil kayak di Seram bagian barat, itu kota Pirunya nggak masuk kategori itu, RSUD Piru nggak masuk kategori itu, tapi dia RSUD Pratama Waisala, ya kan? Nah, itu jadi saya kira peran kita juga untuk mengadvokasi sisi itu. Yang berikutnya adalah peran organisasi profesi untuk kemudian sebagai mitra yang produktif. Tadi udah saya singgung, itu bagaimana kita bisa bersama pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan sektor kesehatan. Karena teman-teman dokter ini ada di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Nah,
Peran organisasi profesi yang kelima yang terakhir itu adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap praktek kedokteran. Di dalamnya itu adalah bagaimana peran teman-teman dokter untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang ditempati untuk melakukan pelayanan kesehatan itu sudah terakreditasi. Makanya kalau ketika udah mulai ada rame-rame teman-teman di paskes baik paskes sekunder dalam hal ini rumah sakit, primernya adalah puskesmas akan lakukan akreditasi, teman-teman dokter harus mengambil peran di situ. Karena kita ingin menjamin bahwa dokter melakukan praktek pelayanan kesehatan, melayani masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi. Akreditasi itulah ikrar adanya jaminan mutu pelayanan kesehatan. Kalau 2012, beta masih ingat ketika awal beta tugas di RSUD Masohi, saat itu juga muncul Permenkes terkait kewajiban akreditasi bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, poin kelima kita tadi itu adalah bagaimana kita juga harus memastikan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan harus terakreditasi. Karena kita ingin pastikan masyarakat datang dia adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang secara standar itu sudah terakreditasi. Mutu pelayanan kesehatannya tidak perlu lagi diragukan. Ya. Ini jadi tantangan tentu. Karena kalau kita lihat yang terbaru sekarang, standar akreditasi yang terbaru kan saya kira borang-borangnya lumayan. Tapi saya kira itu berlaku senasional. Sehingga izin Pak Sekda, Pak Kadinkes menjadi kewajiban daerah tentunya untuk kemudian harus bisa memenuhi seluruh kebutuhan terkait dengan pemenuhan standar akreditasi. Kan tiap 3 tahun akan dilakukan akreditasi baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Saya kira itu untuk teman-teman dokter sekalian. Nah, Pak Bupati dan Bapak Ibu yang sungguh beta hargai, sektor kesehatan tentu adalah sebuah sektor yang kemudian akan punya kaitan langsung soal hajat hidup orang banyak. Karena bersentuh langsung, ya kan? Bicara sektor ini kita hanya akan berputar pada pemenuhan beberapa askes, ketersediaan SDM-nya. Saat ini data yang ada di kami, kabupaten yang punya sebaran dokter spesialisnya yang cukup lengkap itu adalah Maluku Tengah, lepas dari kota Ambon. Di luar itu, kemarin di bulan Mei kami melaksanakan kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia tingkat wilayah, dilaksanakan di Buru Selatan. Bupati Buru Selatannya Pak Lahamidi langsung mengambil alih kegiatan kami saat itu sebagai mencanangkan sebagai 100 hari program pemerintahan baru. Tidak ada satupun dokter spesialis dasar. Saya bergeser beberapa waktu lagi ke Maluku Barat Daya, menemui hal yang sama. Di hadapan Pak Bupati, Pak Sekdanya saat itu hadir pun juga saya sampaikan hal yang sama. Artinya untuk sektor kesehatan, pertama itu adalah soal pemenuhan SDM-nya. Kami karena organisasi profesi dokter jadi tentu, tapi ini adalah hal yang sebenarnya masih ada sampai sekarang. Sehingga saya kira teman-teman para dokter spesialis yang ada di Maluku Tengah tetap teguhkan niat untuk, saya kira kita harus tetap berada di daerah ini untuk tetap memberikan pelayanan. Jangan lagi tergiur untuk kemudian harus mau pindah dan sebagainya. Tapi ya tergantung kemudian bagaimana hubungan kolaborasi kita dengan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak teman-teman dokter yang ada di Maluku Tengah. Kedua itu adalah ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan itu sendiri. Masih banyak sebenarnya kan puskesmas yang punya ruang-ruang perawatan. Apalagi kalau nanti sekarang di rumah sakit itu akan udah mulai berlaku KRIS, kelas rawat inap standar. Ada 12 elemen yang harus dipenuhi. Saya kira teman-teman yang ada di rumah sakit ini sebuah tantangan besar untuk pemerintah daerah sebenarnya. Karena di 12 indikator itu salah satunya itu adalah soal ruang-ruang perawatan yang sebenarnya itu tidak boleh lagi dia dalam bentuk bangsal. Satu ruangan itu dia hanya maksimal 3 tempat tidur. Di dalamnya tuh ada kamar mandi tersendiri. RSUP Limena menjadi salah satu rumah sakit percontohan dalam pemberlakuan KRIS. Yang tadinya tuh kami 4 bed, karena harus tuntutannya 3 bed hanya lepas. Tapi di dalam ruangan itu udah tersedia fasilitas lain. Yang berikutnya adalah pemenuhan soal alat kesehatan standar. Teman-teman dokter spesialis ini begini, daerah udah menyekolahkan, pulang ya dia mau laksanakan tugas spesialisasinya, kalau nggak ada alkes
Dia akan nyari untuk dia harus kemana. Karena ya teman-teman spesialis ini mainannya dalam alkes-alkes standar yang tersedia, entah itu untuk diagnostik maupun terapeutik. Nah, berikutnya itu adalah harus memastikan logistik farmasi itu harus selalu tersedia. Masyarakat datang, oke, gedungnya mewah, dokternya ada, alkesnya lengkap, tapi yang ada obat, yang ada BMHP, akhirnya akan teriak. Oke lah, apa yang udah terjadi kemarin, saya kira kita close hari ini, ya kan? Kemarin riaknya cukup sampai di provinsi, sempat kami juga di provinsi juga sempat lakukan diskusi kecil, tapi saya kira itu kita close hari ini untuk kemudian kita tatap ke depan, ya, kebutuhan-kebutuhan untuk sektor kesehatan ini harus bisa kemudian bersama dengan pemerintah daerah kita membahu-membahu untuk kemudian memenuhi semua. Dan yang poin yang terakhir itu adalah komitmen daerah untuk mengalokasi anggaran untuk pembiayaan kesehatan. Undang-Undang 17 2023 itu udah menghapus kewenangan daerah. Kalau dulu tuh ada 10% dari APBN, 10 atau 15, dan ke daerah tuh 10% APBD untuk sektor kesehatan. Undang-Undang 17 itu udah tidak lagi. Nah, tapi saya kira untuk bagaimana sektor kesehatan tetap harus menjadi sektor yang urgent untuk pemerintah daerah, saya kira alokasi anggaran ini juga harus bisa teralokasi untuk kemudian bagaimana sektor kesehatan ini bisa menjadi karena dia berkaitan langsung dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Mungkin itu saudara-saudaraku sekalian, mewakili seluruh pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Maluku, saya sebagai ketua wilayah beserta seluruh pengurus hari ini mengucapkan selamat dan sukses atas prosesi pelantikan ini. Insya Allah tidak hanya sekedar seremonial, ya kan? Momentum hari bakti, momentum hari ulang tahun, saya kira ini tetap bisa kita gaungkan bersama untuk kemudian ini tidak hanya sekedar berada dalam ruang-ruang seminar, tapi kita harus mampu untuk turun ke bawah melihat langsung masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan ke masyarakat itu harus bisa kita kembali kita perankan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman panitia bersusah payah ya, walaupun hari Jumat ini juga beta pun jadwal rutin kunjungan ke sini juga sih, jadi tidak, mereka minta mau fasilitas, saya bilang nggak usah, 10 fasilitas beta pun jadwal rutin. Karena kalau beta kemana-mana kan biasa aja ya panitianya harus dok siap untuk kapan mau datang, kita siapkan semuanya. Tapi karena tadi saya balik ke rumah saya sendiri, ya, bukan karena sebagai, terlepas sebagai mantan ketua cabang pun juga saya kira di Ambon punya teman-teman udah minta dok ubah KTP jadi gabung ke Ambon. Saya bilang iya, tapi dalam hati tetap di Maluku Tengah. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian, Pak Bupati atas kehadirannya, Pak Sekda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.